Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masih meneruskan pelajaran sebelumnya, yaitu pembahasan isim kana pada saudara-saudara kana. Pelajaran yang telah lalu kita telah membahas saudara-saudara kana. Yang perlu kita ketahui bahwa saudara kana amalannya sama seperti kana, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui pula adalah bahwa di antara saudara-saudara kana ada yang menunjukkan arti waktu, yaitu asbaha, kemudian adha, kemudian dolla, kemudian amsa, kemudian bata. Kemudian saudara kana ada yang berfungsi untuk peniadaan, artinya tidaklah atau bukanlah, yaitu laisa. Lalu saudara kana ada yang berfungsi untuk perubahan, yaitu soro, artinya menjadi atau berubahan. Baik. Kemudian yang keempat, saudara kana ada yang berfungsi untuk arti senantiasa, yaitu mazala, ma bariha, man fakkah, dan ma fati'ah. Ini adalah merupakan saudara-saudara kana dan harus diingat dan harus dihafalkan. Terutama adalah saudara-saudara kana, kemudian amalan daripada kana itu sendiri dan saudara-saudaranya. Tinggal menyisakan saudara kana yang berikutnya adalah menunjukkan batas waktu, yaitu madama, artinya selagi atau selama. Penggunaan saudara kana ini harus didahului oleh kalimat sebelumnya, karena jika tidak didahului oleh kalimat sebelumnya tidak dapat difahami. Untuk saudara kana yang bernama madama, yang artinya selagi atau selama, penggunaan dalam sebuah kalimat berbeda dengan saudara kana yang lainnya, yaitu harus diawali oleh kalimat sebelumnya untuk madama. Kalau tidak ada kalimat sebelumnya, maka kalimat itu tidak dapat difahami. Contoh, la ta'bur asyari'a madamatil isyaratu khadra'a. Perhatikan pada penggunaan kalimat madama. La ta'bur asyari'a, jangan kamu nyebrang jalan. Ini kalimat sebelumnya. Lalu menggunakan madamat al isyaratu khadra, selagi lampu itu warna hijau. Maka al isyaratu marfu sebagai isimnya madama, khadra'a nasab sebagai khobarnya madama. Begitu juga pada contoh at-tullabu yadrusuna madamal ustadu hadiron. Murid-murid itu belajar selagi ustadz itu hadir. Kalimat sebelumnya mana? At-tullabu yadrusuna. Itu kalimat sebelumnya, baru menggunakan madama. Al-ustadu marfu sebagai isimnya madama. Hadiran nasab sebagai khobarnya madama. Baik, maka dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama, isim dibaca rofa jika sebagai isimnya kana. Pada pembahasan kana, isim kana dan saudara-saudaranya, maka kita bisa menyimpulkan yang pertama, isim dibaca rofa jika sebagai isim kana. Apa ya?
Yang kedua, kana dan saudaranya masuk pada susunan mubtada dan khobar. Yang ketiga, isim kana adalah isim yang terletak setelah kana atau saudaranya. Jadi, untuk menentukan isim kana dalam susunan sebuah kalimat adalah yang terletak setelah kana. Itulah isim kana dalam keadaan rofa tentunya. Baik. Maka dari sini ya selesai pada pembahasan saudara-saudara kana. Kemudian isim yang bisa menjadi isim kana. Siapa sajakah isim yang bisa menjadi isim kana? Pembahasan ini adalah pembahasan pengulangan dari pembahasan sebelumnya ya. Kenapa? Karena isim kana ini adalah bahwasanya asalnya daripada mubtada, sehingga tidak perlu untuk kita perinci, namun kita berikan contoh-contohnya saja. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pembahasan isim kana adalah sama dengan pembahasan mubtada dan khobar. Sehingga apa yang bisa menjadi mubtada maka bisa juga menjadi isim kana. Oleh karena itu, isim kana bisa berupa dari yang pertama isim yang mu'rab. Isim kana bisa dari isim yang mu'rab. Sebagaimana beberapa contoh dari awal kita membahas isim kana, contoh-contohnya adalah dari isim yang mu'rab. Yang kedua dari isim mabni. Siapa dia? Domir. Contoh, wa ma kanu muhtadina. Wa ma kanu muhtadina. Taib. Mana isim kananya? Isim kananya adalah wawu berupa domir. Tidaklah mereka itu mendapat petunjuk. Maka kanu adalah dari kana yang bersambung dengan domir hum. Artinya mereka. Maka i'rabnya adalah wawu jamaah fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Wawu yang bersambung dengan kana itulah yang menjadi isim kana dari domir. Kemudian contoh berikutnya adalah kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kuntum adalah dari kana yang bersambung dengan domir antum, artinya kalian. Maka i'rabnya adalah ta domir mabni fi mahalli raf'in sebagai isim kananya. Baik. Yang kedua, isim isyarah dari isim yang mabni. Contoh di situ adalah la yazalu hadal ustadu mualliman. Senantiasa guru ini mengajar. Mana isim la yazalu? Isim adalah la yazalu, isimnya adalah kata hada. Hada adalah isim isyarah mabni fi mahalli raf'in sebagai isimnya la yazalu. Ingat, la yazalu termasuk diantara saudara kana yang artinya senantiasa. Contoh berikutnya, laisa haula'ir rijalu mujtahidina. Mana isimnya laisa? Isim laisanya adalah haula'i dari isim isyarah. Kata haula'i adalah isim isyarah mabni, i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai isimnya laisa, karena dia yang terletak setelah isim laisa. Yang ketiga yang menjadi isim kana dan saudaranya adalah dari isim mabni, isim mausul. Misal amsa alladhi ya'maluna fil mazra'ati mustarihina. Di waktu sore orang-orang yang bekerja di ladang atau di sawah itu istirahat. Kata alladzina isim mausul. Dia mabni, i'rabnya adalah fi mahalli raf'in
sebagai isimnya amsa. Kemudian isim mabni yang bisa menjadi isim kana adalah a'dadul murakkabah. A'dadul murakkabah, angka yang terdiri dari 11 sampai dengan 19. Dia bisa menjadi mubtada, bisa menjadi isim kana. Contoh, asbaha khamsata asyara waladan fil mal'abi. Asbaha khamsata asyara waladan fil mal'abi. Di waktu pagi 15 anak itu ada di lapangan. I'rabnya khamsata asyara a'dad murakkabah mabni fi mahalli raf'in sebagai isim asbaha. Contoh yang kedua, laisat tis'a asyrata talibatan muta'allimatin. 19 murid wanita itu tidak belajar. I'rabnya di situ tis'a asyrata, a'dad murakkabah mabni fi mahalli raf'in sebagai isimnya laisa. Ini adalah beberapa isim yang bisa menjadi isimnya kana atau saudara-saudaranya. Maka sebagaimana yang sudah kita katakan, apa yang bisa menjadi mubtada maka bisa pula dia menjadi isimnya kana. Ketika mubtada bisa dari isim yang mabni, dari domir, isim isyarah, isim mausul, a'dadul murakkabah, begitu juga isim kana atau saudara-saudaranya bisa dari isim mabni berupa domir, isim isyarah, isim mausul, dan a'dadul murakkabah. Maka dari sini selesai pada pembahasan isim kana. Poin yang penting adalah amalannya kana. Karena amalannya merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang kedua, harus kita hafalkan saudara-saudara kana ini apa saja. Kemudian yang ketiga, apabila isim kana dari isim yang mabni, berarti di-i'rab fi mahalli raf'in. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.